Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal sunnat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh minggu ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita yang tertunda di 2 minggu ke belakang, yang alhamdulillah kajian kita sedang membahas masalah yang berkaitan dengan mandi besar. Masih ada Pak? Kenapa tes gara-gara emutan? Kita sedang menjelaskan mandi besar. Di atasnya dulu. Diulang dulu sedikit lagi di atas. Junubnya banyak. Emut peraku karena junub tuh emut Kemarin itu menjelaskan asbabuha, asbab atau sebab-sebab junub. Junub itu istilah untuk orangnya, ya, baik laki-laki maupun perempuan, orangnya itu junub. Kalau hadasnya, istilahnya itu adalah janabah. Ya, kalau hadasnya disebut janabah, orangnya disebut junub, itu Pak. Nah, untuk junub ini adalah salah satu sebab yang mewajibkan mandi besar. Ya. Dan untuk junub atau untuk hadas janabah ini, dikatakan seseorang memiliki hadas janabah, ini sebabnya ada 2. Sebab orang memiliki hadas janabah atau disebut junub. Nah, walil janabah sababani. Untuk janabah ini ada 2 sebab. Yang pertama, al-awal nuzulul maniyyi, keluarnya air mani, minar rajul awil mar'ah, baik laki-laki maupun perempuan, bi ayyi sababin, keluar maninya itu dengan berbagai macam sebab. Kumaha we eta mah contona nya, pokoknya terjadi keluar mani dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam sebab, maka dia berstatus junub. Sawaun kana nuzuluhu bisababih tilamin, baik itu sebabnya nuzul mani itu dengan ihtilam. Ihtilam itu mimpi, mimpi dewasa, mimpi jima. Ihtilam itu, yang mana ihtilam itu jadi ciri dewasanya seseorang. Alamatul bulugi salasun, ciri baligh itu ada 3.
Tamamu khamsa asarata sanatan, yang pertama sempurna umur 15 tahun. Bidzakari wal unsa, laki-laki atau perempuan. Wal ihtilamu, dan mimpi. Mimpi dewasa, mimpi basah istilahnya. Mimpi jima. Itu jadi ciri dewasa. Yang menjadi ciri dewasa itu mimpinya. Bukan keluar maninya. Nah, kalau di sini yang menjadikan sebab mandi itu adalah nuzulul maninya, bukan mimpinya. Bapak misalkan ibu ya, pada suatu hari baik siang maupun malam mimpi jima, mimpi melakukan hubungan suami istri dengan orang lain. Sebab kalau mimpi itu pasti dengan orang lain, bukan dengan istri kita, Pak. Pamajikan digigireun orang ngimpi jeung Desi Ratnasari lagi nategeranya, aduh masya Allah, ngahayal terlalu tinggi ke bawah ngimpi, Pak. Itu ya. Ketika mimpi dengan yang lain, ya, tapi tidak keluar mani, hanya mimpi saja. Sedang hot-hotnya misalkan gitu, ya digeingkeun, aduh, ada sesuatu yang hilang di situ, Pak. Nah, terjadi dah dengan mimpinya saja tidak menjadikan wajib mandi, ya, tidak wajib mandi besar, sehingga tidak berstatus junub, sebab tidak ada keluarnya air mani, nuzulul mani. Nah itu Pak ya, bihtilamin. Jadi begini Pak, kalau untuk sekedar jadi ciri baligh, ciri dewasa, itu mimpinya saja, walaupun tidak keluar. Yang alhamdulillah yang hadir di sini semuanya sudah baligh semua. Ya. Wah, geus lain ngimpi deui ya mah. Sebagai pelaku ya mah. Pelaku kedewasaan. Ya. Tuh. Kalau untuk janabah ya, itu bukan mimpinya, tapi keluar maninya. Karena bisa pabelit Pak ya. Nah, kalau mimpinya itu tidak menjadikan dia itu junub. Au mula'abatin, atau mula'abah. Mula'abah teh diheureuikeun. Apa itu diheureuikeun Pak? Dioprek, dicoo terereh gitu tanya. Baik laki-laki maupun perempuan gitu Pak. Ya. Kusabab eueuh jauh misalkan gitu Pak. Daripada pusing misalkan gitu Pak. Ya, dicoo we gitu tah. Naudzubillah. Aw mula'abatin, atau dicoo. Aw nadrin, atau hanya melihat. Melihat teh mun urang mah noong meureun teh Pak. Ya, nuker mani toong gitu tanya tereureeh. Aw fikrin, atau menghayal. Berpikir, ngahayal ngalamun kieu. Ya. Komo ningali entog na salila teh geus. Duh, Gusti Nu Agung kemana wae ya. Ya kan kalau lagi tegangan tinggi mah tuh sepaneng mah ningali hayam udag-udagan oge Pan. Keur digawe hayang buru balik we, duh aing kitu hayam udag-udagan deh. Nah, misalkan keluarlah mani itu dengan berbagai macam cara atau sebab, maka dia berstatus junub. Itu Pak ya. Itu penyebab pertama, nuzulul mani, keluarnya air mani. Berdasarkan hadis an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ja'at Ummu Sulaim, datang Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Fahal alal mar'ah guslun idah talamat. Ummu Sulaim datang sengaja kepada Rasulullah, menghadap Rasulullah dan bertanya. Tapi sebelum bertanya, beliau beralasan kembali. Kenapa? Sebab yang ditanyakan itu sesuatu yang sangat tabu, sesuatu yang sangat berat untuk dikatakan, apalagi oleh seorang perempuan. Ya, kalau laki-laki ya cawokah itu sudah biasa. Ya, kalau untuk perempuan kan
rada kumaha gitulah ngobrol ke nu kieu teh. Walaupun di komunitasnya mah nya biasa we teh Pak, perempuan dan perempuan juga gitu. Rame eta teh. Cuman tidak semuanya berani untuk mengungkapkan masalah itu. Datang Ummu Sulaim kepada Rasulullah, sebelum bertanya dia mengatakan innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu ketika menjelaskan sesuatu hak, satu kebenaran. Ini alasan supaya nanti pertanyaannya itu tidak dianggap porno gitu. Ya. Fahal alal mar'ah guslun atau guslun idah talamat. Apakah untuk perempuan wajib mandi idah talamat ketika mimpi ihtilam ya? Faqala Rasulullah SAW na'am. Jawaban Rasulullah na'am, iya. Idaro atil ma'a ketika melihat air. Nah ini jadi dalil bahwa mimpi yang menjadikan wajib mandi itu ketika ada yang keluar. Kalau hanya mimpi saja, ya itu tidak menjadikan keluar. Terus pertanyaannya, apakah perempuan sok keluar matak aya oge? Atau terpercaya matanya ke mereka pemajikan bapak? Sok keluar tara gitu teruskan. Ya, cuman hal ini untuk perempuan jarang. Sok bisa dicek. Arewas mah kungsi ngimpin teh gitu. Cuek we da ngimpi mah bebas jeung saha we gitu. Mineng ngimpi dengan can pernah jeung bapak mah. Sarua we urang can pernah jeung sia. Da ngimpi masak nu lain-lain itu Pak. Enggak apa-apa. Mimpi itu ya kalau sampai keluar maka dia wajib mandi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menjadi dasar, menjadi alasan bahwa dengan mimpi wajib mandi itu ketika melihat air. Melihat air maksudnya keluar mani. Maaf ibu bapak sekalian, untuk mengatakan mani saja kadang-kadang kita juga agak gimana gitu, rada tengareunah. Nah, tapi kan yang namanya penjelasan itu harus sedetil mungkin. Jangan kita istilahnya sampai ragu-ragu atau merasa tidak nyaman ketika mengatakan mani. Nggak apa-apa. Dalam ilmu fikih seperti ini. Ya. Bahkan untuk mani itu sendiri adalah bahasa Arab, Pak. Mani itu bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Indonesianya air mani juga berarti nurutan lamun gitu mah. Ya. Sperma itu bahasa sana, Pak. Bahasa biologi nu diambil nanti bahasa Inggris. Sperma teh. Merdu urang mah pibudakeun berarti teh. Ya, itu sperma teh. Nya. Tuh. Dan kalau orang Sunda, Pak, kalau orang Sunda kata-kata maninya itu selalu dibawa. Cuman kita tidak menyadari saja. Ya, kenapa dibawa-bawa? Supaya menunjukkan kita itu berasal dari mana, supaya kita tawadu. Orang Sunda mah. Mani gelis, mani kasep, imam mani baong cenah ya. Ya. Eta teh kenapa dibawa supaya nuduhkeun dari situ. Tuh orang Sunda mah aya mani kasep, mani gelis, mani baong, mani nurus tunyung, mani cerewet, ayalah pokoknya mah komplit. Ya. Disebutkan untuk supaya kita ingat bahwa kita berasal dari situ. Supaya tidak ada kesombongan. Ya, sebab awalukan nutfah wa akhiruka jifah. Awalmu itu adalah mani nutfah, ya. Akhirmu adalah jifah, bangke. Maka kalau melihat ke situ, apa sih kemuliaan seseorang? Ya, ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertemu dengan seseorang yang orang tersebut dihormati, yang lain menghormat, Ali tidak, biasa-biasa saja. Ya, ketika ditanya kamu tidak kenal saya, kenal, kata Sayyidina Ali. Siapa saya? Awalukan nutfah wa akhiruka jifah. Awalmu adalah sperma,
mani nutfah yang menjijikan, ya. Wa akhiruka jifah, akhirmu adalah bangke. Makanya semua manusia kalau dilihat dari asal permulaan sama seperti itu, Pak. Ya. Bahkan maaf sekali, Pak, bahan untuk manusia, bahan baku untuk manusia dengan bahan baku untuk ayam atau untuk bebek yang meri masih kene aya hargaan pi hayameun jeung pi merieun, Pak. Ya, nog hayam nog meri masih kene aya hargaan. Ya. Pi jelemaeun mah eueuh hargana, Pak. Ya. Sok Bapak terpercaya mah. Dulu misalkan ketika apel ya, bawa telur, mau telur ayam, mau telur bebek, pasti pimitohaeun teh bunga, Pak. Tapi lamun mawa pi incueun ditakol tah. Sopan teh mau pi incueun. Jadi tidak ada harganya, Pak. Tidak ada. Ya Allah ya Karim. Ya kalau kita melihat ke situ, aduh derajat kita deh, Pak. Dari awal mah Masya Allah. Ya, tidak ada nilainya. Pak, enog Bangkok, di Bangkokeun hayam Bangkok, usabab hayamna jago, bahannya saja, telurnya saja, itu sudah harganya tinggi, Pak. Ya. Tapi nu manusia kajian teuing anu ti ustad damal payu gitu. Oh Pak Haji si kalau kumaha oge malah anu ngahargaan tah mah ya ustad ieu cenah hese we anger mal payu. Ya begitulah ya. Bahkan di hadis yang lain rawa Abu Daud wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul. Nih Pak. Rasulullah pernah ditanya tentang seseorang laki-laki yajidul balala yang dia itu menemukan atau merasakan ada basah. An walayadkuru ihtilaman, dia tidak ingat mimpi. Pernah tidak Bapak seperti itu? Ujug-ujug basah we. Nah, basah tapi cepol di henteu hangseur gitu dah. Ya, kalau bau pesing mah kita tahu, wah ieu mah ya ngimpi kiih ya gitu. Tapi ini balal ada basah dan dari ciri-ciri fisiknya itu menyerupai mani misalkan dari aroma misalkan. Terus ada lengket-lengketnya misalkan begitu. Ya. Nah, apakah ini wajib mandi atau tidak? Sebab tidak ingat, tidak merasa keluar air mani. Tidak apa namanya? Tidak merasakan mimpi, tapi menemukan basah. Itu Pak. Pakola, maka menjawab Rasulullah, yagtasilu, mandi saja. Mandi saja. Sebab ternyata begini Pak. Ihtilam itu, ya, ihtilam itu salah satu cara Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjaga syahwat manusia dengan mimpi itu. Sebab ternyata kalau dari sisi medis Pak, dari sisi kedokteran, terjadinya ihtilam itu dikarenakan terlalu banyak asupan makanan. Ya, sehingga sari-sari makanan itu hampir tidak tertampung di wadahnya itu. Nah, untuk mengeluarkannya Allah memberikan cara seperti itu dengan mimpi. Ya. Jadi menurut kedokteran, mimpi itu diakibatkan dari situ. Tapi terkadang tanpa mimpi pun dikarenakan sudah banyak itu akan keluar juga. Itu Pak tetehnya dina medis teh. Cuman kalau dari sisi agama Pak, ya, mimpi jima itu litala ubi syaiton, karena diheureukeun ku setan, dicook ku setan cenah teh Pak Haji, ya, anu mimpi sampaikan ka basah teh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu satu-satunya manusia
yang tidak pernah mengalami ihtilam. Ya, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa ma tasya'aba aslan fi madaz zamani. Ya, lam yahtalim, Rasulullah itu tidak pernah mimpi jima, tidak pernah mimpi dewasa, mimpi basah, tidak pernah Rasulullah. Kenapa? Al-ihtilam tala'ubu syaiton. Mimpi jima itu kusabab dicoo setan. Dipermainkan oleh setan. Kalau dari sisi agama, kalau dari sisi medis jadi dikarenakan banyak asupan makanan sehingga saripatinya itu ya kebanyakan dan keluar alami. Itu Pak ya. Nah, untuk laki-laki yang menemukan basah tapi dia tidak ingat mimpi, yang harus dilakukan adalah yagtasilu. Laki-laki tersebut harus mandi. Terus wa ani rajul yaro an qadih talama kan wala yajidul balala. Dan ada juga seseorang yang bertanya kepada Rasulullah bahwasanya dia itu jelas-jelas mimpi. Mimpi dia rame, mimpinya hot pokoknya apa. Wah, itu ya. Cuman wala yajidul balala, dia tidak menemukan basah. Mimpinya iya, tapi dia tidak sampai basah, tidak sampai keluar. Pakola, maka jawaban Rasulullah lagusla. Lagusla, tidak ada mandi, tidak ada mandi. Alaihi, kepada laki-laki tersebut. Terus Ummu Sulaim bertanya. Pakolat Ummu Sulaim, almar'ah taro dalik a'alaiha guslun. Perempuan pun suka melihat yang seperti itu. Apakah perempuan pun harus mandi? Ola, Rasulullah mengatakan, menjawab, naam. Berarti sama, mau laki-laki mau perempuan. Kenapa alasannya? An-nisa sako ikur rijal. Sako ikur rijal. Perempuan itu sakoiknya rijal. Sakoik itu kalau dalam istilah waris, sakoik itu sakik atau sakikoh, itu adalah saudara kandung. Tapi yang dimaksud ini sejenis bangsa laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya sama. Maka an-nisa sako ikurijal. Aenado iruhum. Bandingannya pil kholki watob'i. Dalam bentuk dan tabiat. Dalam tabiat itu apa namanya? Watek. Ya. Pakaan nahunna itunya sukuk naminar rijal. Seolah-olah perempuan itu saudara kandungnya laki-laki. Jadi tidak ada perbedaan. Sama. Cuman masalahnya kalau di laki-laki itu umum seperti itu. Kalau mimpi itu sampai basah. Kalau untuk di perempuan jarang sekali. Ya, jarang sekali. Itu sampai keluar terlihat seperti itu. Ya, perlu dicek lah. Kalau bapak mau nanya-nanya, ya ke istri bapak, jangan ke tetangga sebelah. Tapi omongin. Ya, gitu. Tanya saja kepada istri bapak. Kalau mimpi pernah nggak seperti ini keadaannya? Kalau tidak. Atau misalkan pernah, itu akan membuktikan bahwa perempuan itu tidak umum kalau mimpi sampai keluar. Ya, tidak umum saja. Tapi ada. Begitu. Dan hukum dalam fikih sama. Baik laki-laki maupun perempuan, ketika keluar mani, itu salah satu sebab wajib mandi besar. Dan orangnya berstatus junub. Ya, hadasnya disebut janabah. Asani yang kedua, Pak. Yang kedua, aljima. Nah, ini Pak. Yang menjadi sebab junub itu adalah jima. Jima ini berasal dari kata al-jam'u. Jama. Jama itu artinya berkumpul.
Ya, jama itu artinya berkumpul seperti sholat, Pak. Kalau di perjalanan ada istilah jama, artinya apa? Mengumpulkan sholat. Tapi bukan sholatnya yang dikumpulkan, Pak. Waktunya saja yang digabungkan. Artinya dua waktu sholat digabung di dalam satu waktu sholat. Kalau sholatnya mah misah, Pak, nggak digabungkan. Duhur dengan asar, duhur, asar. Cuman waktunya di salah satu. Mau di duhur, mau di asar. Kalau di waktu pertama jama takdim, kalau di waktu kedua jama takhir gitu. Sholatnya masing-masing. Nggak bisa disatukan dalam satu salam. Niatnya usoli pardo dursar misalkan. Ya, niat abdi sholat duhur jeung asar, tuh bisa. Kemana wae jeung dursar segala. Ngaco ya. Jadi sholatnya masing-masing, cuman waktunya disatukan, jama namanya. Berkumpul. Nah, di dalam satu minggu ada satu hari yang bernama Jum'ah. Ya, Jumat. Kenapa hari itu disebut Jumat? Sebab di situ ada ibadah yang harus berkumpul semua laki-laki, yaitu sholat Jumat. Saking wajibnya berkumpul sholat Jumat, tidak sah sholat Jumat sendirian. Sholat Jumat wajib berjamaah. Makanya lamun aya nu ngalinur taplek ku Bapak. Mana tuh Jumaah? Enggak sih di imah sorangan tajong nu kitu mah Pak. Urus tunjung. Namanya Jumaah sorangan. Sebab Jum'ah itu bersatu, berkumpul. Itu sah, wajib berkumpulnya. Maka masjid yang mendirikan sholat Jumat disebut masjid jami'. Nah, pengistilahan masjid jami' disebabkan masjid itu didirikan sholat Jumat. Kalau musola-musola kecil jangan menyebutkan masjid jami'. Tok Jumahan tara kaditu aja Jumaah mana abad make jami atuh. Ya, jami itu masjid yang mendirikan ibadah sholat Jumat. Jima, nah berasal dari kata jama tadi, berkumpul. Ya, maka jima itu artinya berkumpulnya laki-laki dan perempuan atau melakukan hubungan suami istri disebut jima. Naon sababna? Sababna hiji. Maknya di online ke nama bisa. Ya. Punya di online ke. Jima itu bersatu, berkumpul laki-laki dan perempuan. Maka dalam bahasa Indonesia bahasanya itu bersetubuh. Jadi seakan-akan tubuhnya satu padahal bersatu saja di situ. Ya. Itu kalimat jimanya. Walau min goiri nuzulil mani, walaupun tidak keluar air mani. Awas nih. Ya. Kalau ihtilam tadi ya wajib mandi itu kalau keluar. Kalau jima hubungan suami istri wajib mandi itu walaupun tidak keluar mani. Sebab yang menjadikan sebab wajib mandinya itu adalah jimanya itu, Pak. Walaupun can anggeus da aya gangguan, misalkan gangguan teknis ya, aya RW di deukna ieu teh nya. Assalamualaikum, ayo Tadi narek nyakedeung heula misalkan kitu tah nya. Duh, apa itu nyakedeung, Pak? Rek meuli waduh heula ya rek nyakedeung. Ngajak ayo orang ngagoes padahal keur ngagoes bener teh nya. Cuman can beres can anggeus dikeketrok atuh tungtung nama keluar we. Ya, padahal can beres. Nah, dengan belum selesainya itu tetap wajib mandi. Kan bae da cenah da teu anggeus, rek teu anggeus oge. Anggar wajib. Kade, Pak. Takutnya asumsinya lain. Jima itu harus sampai selesai, bukan. Ya. Kenapa? Sebab batasannya patokan jima wajib adus itu adalah nanti di bawah ada idal takol khitanani, ketika bertemu dua yang disunat. Dalam bahasa fikih lebih disederhanakan lagi, ya. Ilajul hasyapah fil parji. Ilajul hasyapah, memasukkan hasapah
fil parji, di dalam parji. Itu sudah wajib adus, Pak. Ya, apa itu hasapah? Hasapah itu bagian alat vital laki-laki bagian depan. Hulu na. Nah, lamun di dia mah kieu Pak, tah ieu hasapah teh sakieu Pak tah. Ya ku contona aya wae. Ya, itu hasapah. Sebab kalau keseluruhan Pak, ya, ya dari ujung nih sampai pangkal nih, ya. Ini namanya zakar. Zakar. Nah, zakar itu dari sini ke sini. Ya. Nah, kalau yang depannya adalah hasyafah. Hasyafah ini kepalanya saja hasyafah. Yang bekas disunat itu kelihatannya segitu. Ya, adapun buli-bulinya di sini. Oh, tahu buli-buli, Pak? Burayot. Aduh, ya Allah, ya Karim. Ini mah bukan memamerkan aib, bukan Pak ini, ya. Iya, fikih harus jelas, ya. Nah, itu namanya hisain, ya. Dan itu bagian yang kalau disentuh tidak membatalkan wudhu. Burayotnya itu tidak membatalkan wudhu. Ayaku atel-atel ting digacau ku apa teh kita tahu misalkan. Burayotnya tidak membatalkan wudhu, ya. Yang batal wudhu itu adalah batangnya saja. Gantarna atau batang. Ya, ini yang batal itu, ya. Tong dioprek wae atukeun we. Dipraktekeun cenah, duh masyaallah. Nah, ini hadisnya, Pak. Menjadi dalil bahwa yang menjadikan wajib mandinya itu adalah jimanya, bukan nujulul maninya. Rawal Bukhari wa Muslim. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini bahasa Rasulullah, Pak. Bahasa Rasulullah saking sopannya, saking adabnya Rasulullah, kata-katanya pun tidak jelas atau disamarkan, pakai istilah lain. Seperti dalam Al-Qur'an juga sama. Sehingga yang namanya hal-hal yang berbau porno itu menggunakan bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Ya. Bahasa Rasulullah ida jalasa baina suabiha al-arba. Ida jalasa ketika duduk seseorang baina suabiha di antara cabang-cabang perempuan al-arba'i yang 4. Summa jahada. Seterusnya jahada itu artinya jahada itu naon cek bahasa Sundana mah Pak? Nyak-nyak itu, sungguh-sungguh. Nyaan. Summa jahada teh. Terus dia itu jihad. Oh, jihad ya. Iya di sini ayana jihad teh patah jahada bahasana. Ya, malam Jumaah teh wah maehan kafir. Jihad. Iya kabunuh Yahudi tadi dia ya. Jahada teh ya. Faqad wajaba alaihil guslu, maka wajib kepadanya mandi. Wa fi riwayati Muslim, di dalam riwayat Muslim ada lanjutan wa illam yunzil, walaupun tidak keluar. Kakara pintu gerbang misalkan ya. Itu geus aya nu ngajak assalamualaikum, geus cabut balik deui we teh ka imah. Nya nu ngajak mancing, nu ngagoes mah semacam-macam we meni teu apal di waktu ujak-ajak anu salahna mah atuh puguh nama waktu ulinder nu lain-lain deh nya kedeung. Nah, itu Pak, ini hadisnya dalilnya bahwa hanya dengan jimanya saja, bukan dengan keluar mani. Su'ab itu Pak, yang dimaksud dengan su'ab jamu su'batin huwa al-qit'ah minasyai' wal murad huna pahdal mar'ah wasaqoha. Su'ab cabang itu yang dimaksud adalah kaki paha dan betis. Ketika seorang laki-laki
duduk di antara paha dan betisnya seorang perempuan. Itu bahasa kiasannya Rasulullah. Yang dimaksud kudu ngarti we nu kitu maksud nama lain diuk nu lain-lain. Ya. Ya. Terus jahada apa jahada? Kaddaha biharkatihi. Oh iya mah kalau tafsiran orang fikihnya mah seperti ini, Pak. Kada biharkatihi. Ngededet-dedet digerak-gerak gitulah gitu istilahnya kan jadi kumaha tuh dah hese ngomong lah tuh Pak. Ah gitulah. Ungkad-ungkad dada. Aduh. Untung darewasa sadaya. Ya lah begini tah ya. Enggak Pak, kenapa sampai ada penjelasan seperti ini? Mungkin saja ada kejadian ini Pak. Mungkin saja ada kejadian. Buating bapak kungsi gitu teh. Ngan tadi beja-beja we daerah. Itu alah sia aing mangkaning harita kitu. Nya asana mah anu nyampeur teu mani da can angeus harita teh misalkan. Nah, kalau kita sudah tahu, jadi bukan masalah selesai dan tidaknya, tapi dengan itunya saja. Wa fi riwayatin ingda muslimin an Aisyah radhiyallahu anha wa masal khitanu al khitana faqad wajabal gusla. Nah ini lebih jelasnya Pak. Yang menjadikan wajib adus itu adalah wa masal khitan dan bersentuhan. Al khitan al khitan. Ah, laki-laki disunat, perempuan pun disunat. Ketika bekas disunat itu bersentuhan. Faqad wajabal guslu, maka wajib adus. Ah, bekas disunat itu kan hasapah itu Pak. Panu bapak aya tapakan ya. Saya tapak ditek-tek. Yang perempuan juga, yang perempuan ya, itu di sebelah atasnya. Tong dibayangkeun Pak sebelah dinya we tah nya. Ta eta teh kapanan rada disabat saeutik luhurna teh teh. Jawer. Astagfirullahaladzim. Maha itunya apanya? Mun aya spidol digamar. Bapak pernah naros ka bojo? Mah disunatan teu gitu. Bapak mah paduder we geura dimanfaatkeun tata. Walaupun untuk perempuan itu tidak sepakat para ulama Pak. Kalau untuk laki-laki ittifaq semua para ulama wajib khitan laki-laki. Kalau perempuan ikhtilaf. Perempuan itu berbeda pendapat. Tapi jumhur menyatakan wajib. Ya, sebagian mengatakan tidak wajib, tapi sunat perempuan di khitan. Cuman ada perbedaan, kalau laki-laki sunat diumumkan, sunat diberitahukan, ondang-ondangan lah gitu. Kalau perempuan tidak. Ya, tersunat. Awe mah kudu jempe. Ya. Ya, kenapa? Ada sesuatu yang jelek terlihat. Kalau laki-laki disunat, mau laki-laki maupun perempuan tidak masalah melihat. Langsung dibuka. Aduh, menisai, pan gitu kan? Iya kan? Dibuka teh. Aduh, menisai gitu tos. Anu perempuan, aduh, pan lieur eta saya belah mana. Bahaya kalau perempuan bahaya Pak. Ya, makanya tidak disunatkan untuk hajat gitulah. Tos we jempe we tama. Bawa we ka bidan, bawa we ka paraji tos we gitu. Entong dibeja-beja. Mana ngus acan ulah Pak. Kalau laki-laki itu sunat. Itu dan laki mah halus itu. Makanya kan ketika memberikan selamat kepada yang disunat itu, kalau nikah itu kan selamat menempuh hidup baru. Kalau yang disunat selamat mempunyai bentuk baru gitu tetenya. Wilujeng gaduh nu engah. Selamat menempuh hidup baru, selamat memiliki bentuk baru. Nu tadi nama nyun boleh nang begitu kan.
Ya kalau kita mah laki-laki Pak ya banyak mengenang juga begitu ya. Apalagi zaman-zaman Bapak dulu ya disunat itu kan menyakitkan luar biasa. Nepikeun ka mak disunat teh harus jam segini Pak, harus pada subuh. Diojaikeun heula dina bak eta teh ku parajina teh titah geuntul ina teh tah nepi ka kieu tah. Kieu diku. Aduh. Terus we teh urang teh ditalikung Pak, teh kudu gede tanaga teh lopos teh bisa kumaha pan gitu lin. Ya, matak lamun kawin teu meunangkeun parawan rugi Bapak. Buruh disunatan. Aduh ya Allah, tos. Cengar, aing ngabahas nu kieu mah cengar wae. Al-khitan. Maudiul khatni wa huwa ingdas sobi. Khitan itu adalah tempatnya khatni, tempatnya diputus, Pak. Wa huwa ingdas sobi al jildah allati tagottara sadakar. Kalau di laki-laki, khitan itu artinya kulit yang menutupi kepala zakar, kepala penisnya, pokocop. Nah itu namanya khitan. Nah kulupna itu. Wal murad bimumasatil khitana ini, yang dimaksud dengan bersentuhan dua khitan, ayatahadihima, artinya bukan bersentuhan tapi lurus. Ya, lurus bekasnya, sebab yang ini kan di sebelah atas tuh, belah mananya? Nah gitu. Tidak bersentuhan sebetulnya, cuman lurus. Ya, dua bekas disunat lurus. Batas itulah yang menjadikan wajib mandi besar. Itu Pak. Wahwa kinayatun anil jima. No bahasanya itu kinayah. Kinayah itu kiasan. Kata-kata yang tidak sebenarnya ini untuk menjelaskan sopan santun lah, adab di sini ya. Dong seenak nawahe. Nah itu jima ya. Terus ma yahrumu biha, sesuatu yang haram dikarenakan junub. Ini Bapak harus mengerti juga. Sesuatu diharamkan ketika kondisi kita junub. Ya. Yang pertama lihat. Wa yahrumu bil janabah al umuru taliyah. Haram disebabkan dengan janabah. Ya. Hal-hal di bawah ini. Yang pertama as-shalah, haram melaksanakan sholat. Abina-bina, ya, terus junub sholat. Pardon aonaplan, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, liqaulihi ta'ala, sebab ada firman Allah, la taqrabus sholah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban. Tuh, di Al-Quran ada kalimat wala junuban, dan tidak boleh sholat juga orang yang junub. Sementara junub itu yang tadi Pak, ya, junub itu penyebabnya dua, keluar mani, ya, yang kedua jima. Nah, sehingga dengan ayat ini jelas Pak, ya, bahwa orang junub itu tidak boleh mendekati sholat atau tidak boleh mendekati tempat sholat. Berarti tidak boleh mendekati tempat sholat haram sholat, haram ke masjid. Makanya kalau ada takmir masjid, bujangan misalkan saya di masjid ngimpi keluar di masjid tuh ka posona heula tong sari di masjid. Ya, begitu ya. Sebab apa? Sebab masjid ini ya tempat yang disucikan untuk hal-hal semacam itu. Ila abiri sabilin, kecuali hanya lewat. Kalau lewat boleh. Artinya begini Pak, dia sedang junub, tapi ada perlu ya ke dalam masjid untuk mengambil sesuatu. Kalau hanya lewat boleh. Yang tidak boleh itu nanti berdiam di masjid. Nah, patokannya gimana? Yang dimaksud dengan lewat itu adalah satu jalur. Kalau masuk dari situ, kembalinya harus ke sana. Ya, kalau masuk dari situ ke sana atau ke sana keluarnya.
Jangan masuk ke situ, pulang lagi ke situ. Itu dianggap muksu, dianggap berdiam. Ya, walaupun dia itu jalan ke sana kemari. Lamun balik dari kadinya, itu disebutnya cicing. Tuh, di masjid deh Pak ya. Hatta tagtasilu. Sehingga dia mandi dulu. Nah, ya, makanya ya. Kudu aya jalan, ada jalan keluar teh. Imam masjid pantona hiji we di tukang janela we. Lamun nuju nupan kudu jalan janela ke disebut bangsat. Di mana mang? Kan ini mah jalannya banyak nih. Ya, kiri kanan ada. Ya. Jadi masuk ke situ, keluar ke sana. Itu teh ya. Fal murad bil ubur huna mawadi'aha. Yang dimaksud dengan sholat di sini adalah mawadi'uha, tempatnya sholat. Li'anal ubur layakunu fi sholat. Sebab lewat itu tidak terjadi ketika sholat. Makanya la taqrabu sholat, kamu jangan mendekati sholat, artinya jangan mendekati tempat sholat. Kecuali hanya lewat saja. Terus wahwa nahyun lil junub anisolah mimbabi aula. Artinya begini, orang yang junub masuk masjid saja tidak boleh. Apalagi melakukan sholatnya. Sebab memang salah satu syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas. Rawa Muslim wa ghairuhu an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini sami'tu Rasulullah. Sesungguhnya saya mendengar. Lihat Pak, mendengar bahasanya. Rasulullah yaqulu berkata, la tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin. Ini hadisnya pendek tapi menyeluruh Pak. La tuqbalu sholatun bigoiri tohurin, tidak diterima sholat tanpa bersuci. Rek sholat wajib, rek sholat sunat. Sehingga ditetapkanlah bahwa suci itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Bahkan di kitab fikih manapun, kitab madhab apapun, suci itu nomor satu syarat sahnya sholat. Nomor satu Pak. Ya, mau fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, fikih Imam Ahmad bin Hambal, yang namanya toharoh itu nomor satu syarat sahnya sholat. Sebab tidak sah sholat kalau tidak suci. Sucinya dari dua hal, satu dari najis, dua dari hadas. Nah, junub ini termasuk hadas. Dulu kayaknya saya sudah menjelaskan sedikit apa itu hadas, Pak. Bapak sok gaduh hadas? Hah? Udah ya, dulu dijelaskan. Sesuatu yang lupa lagi, ya Pak ya, aing lupa wae ah. Hadas itu sesuatu yang cara mensucikannya bukan pada tempatnya. Itu hadas, Pak. Walaupun ini definisi bukan definisi hakikat. Sebab hadas itu sulit untuk diberikan definisi secara jelas. Kenapa? Sebab hadas itu sifatnya abstrak. Ya, abstrak, Pak. Hadas itu abstrak. Ada tapi tidak kelihatan. Ada tapi tidak nampak. Sehingga sesuatu yang ada tidak nampak sulit untuk diberikan definisi. Contoh seperti rasa. Rasa aya Pak? Aya. Jika kumaha tarasa. Amis misalkan. Bapak itu tahu amis teh itu, tarasa amis teh. Tapi coba didefinisikan. Apakah yang disebut dengan manis? Liar tanya definisi teh manis. Ya, sebab tidak nampak barangnya. Termasuk hadas. Aya hadas teh Pak, tapi teka tingali. Sehingga seseorang dia hadas atau tidak kita tidak tahu. Bapak memeh hitut jeung saatosna hitut itu we banget Bapak tanger.
sugan geus hitut mah jadi hejo misalkan gitu kan ya. Ya paling berem teh lamun hareupeun jelema nu teu wawuh gitu Pak nya era unggul eta mah ari teu kitu mah teu aya perbedaan ya. Seperti cerita itu Pak yang pengantin baru pindah rumah dari jalan sudah ditutup matanya mau surprise dia tidak menyadari bahwa di dalamnya itu adalah ada orang mertuanya itu kan ada mertuanya di dalamnya teh gitu. Ketika masuk rumah dia kebelet pengen kentut hayang hitut Pak tasya awewena teh ya kusabab anyar kene kawin mah teu wani pan urang ge hitut hareupeun salaki hareupeun pamajikan model bapak we baheula keur bobogohan teu wani hitut hareupeun kabogoh cilaka hitut hareupeun kabogoh Pak ngeusan harita kene ge diputuskeun ya. Tapi kan banyak beralasan maaf ya ada keperluan sebentar padahal kapipir dut serengeh geus leos sup deui begitu. Ayeuna kumaha kajadianna Bapak pahareup tah teu sidikna perang jebrot jekuk jebred cuek we. Ayeuna mah perang saudara we jekuk patarik-tarik teu aya. Pamajikan urang ge apa sore itu teh geus jadi pamajikannya geuning tarik kitu teh. Ya cekuk we teh. Geus situ teh punten cenah apa teu kakemot mata sia cik teh. Yang teu kakemot segala. Baheula mah meuni aduh kitu teh nya ditahan pika jenting jadi jarawat atuh tahan ya. Ya ayeuna mah berat bro. Ya. Berjeng hitu teh beda-beda kan Pak? Ya, lamun nu beunghar mah pan hitu teh jegud. Gitu sorana teh kan jegud. Nah gitu. Sorat hitut nu beunghar. Lamun hitut tu sangsara mah apes gitu. Nih. Ini sararedih nya. Meuni katingali dina hitut ke nu raripuh mah Pak apes gitu. Nah, Pak. Geus tong deui kontongeng deui tes. Jadi tas. Ya. Nah, hadas itu sesuatu yang cara mensucikannya bukan pada tempatnya. Keluar anginnya dari pantatnya tina bujur urang ari palebah disucikeun beungeut nu kakumah nu boga dosana mah si eta teu kakumah-kumah acan Pak leres termasuk junub nu boga gawe kan si eta ngan sakitu tapi nu katempuhan saawak-awak Pak nu boga gawane mah si eta we ngan sakitu-kituna teu leuwih Pak ya kuduna mah banyur we si eta geus we kitu da si eta nu boga gawena ge tapi kan henteu kitu Pak mensucikannya tidak pada tempatnya nu teu tuah teu dosa kababawa nepi ka buuk oge ulah aya nu kaliwat kudu basuh kabeh eta Pak ngaremet eta kasadayana. Nah si eta pagaweanna teh da si eta ngaripukeun da nya Pak Masya Allah Pak di dalam jasad ini ya di awak kurang sebetulnya mah Pak mataku Rasulullah digambarkan bahwa al-Islam kal jasadil wahid seperti itu. Islam itu bagaikan satu jasad. Idastaka ya ketika yang satu merasa sakit yang lainnya merasakan leres Pak. Suku katingang. Da sadayana anggota badan simpati sadayana Pak. Bibir ngagorowok. Itu kan tangan kiri kanan langsung megang itu panon keluar cairna coli ini pika burum nahan panas nahan nyeri da si eta mah hare-hare we ngagantung geus sugan ngilu reaksi teu koplokna teh sok ku Bapak gerak hare-hare we si eta matak lamun aya umat Islam teu guyub batur ngabangun si eta we geus beleguk sok ieu we pala batur-batur bisakeun kerja bakti batur ngabangun aya nu tanagana nu hartana nu nu pikiranana gitu ieu mah ngajedog we ngudud geus we eta mah si eta we geus eta mah da umat Islam ulah kitu atuh nya Rasulullah ge ngagambarkeun anak kitu Pak ya suku anu katingang biwir ngagorowok panon ngilu cerik ceuli panas nahan leungeun pakupis eta teh gitu
hare-hare we. Ngalamun geus aya urusan ngariweuh keur sarerea sia eta. Aduh ya Allah ya Karim. Kade kalakuan teh ulah jiga si eta gitu tah. Kaluman. Geus eta mah si Barsili Bandungan ku Bapak. Si eta geus. Teguyu pisan jelema teh. Wah, tiga ya ibu-ibu teh. Ayah? Oh, direk. Tuh hapunten ibu, hapunten pisan. Sia ta mangariweuhkeun. Sabab lamun geus kitu teu tanggung jawab. Nya. Hamil we pamajikanna kan pagawean si eta. Riweuhna mah sarerea apa teh? Tatangga kainjeuman mobil, kainjeuman duit, teh ngalahirkeun teh masyaallah. Kudu ditungguan itu ieu. Mainna mah ngahep-hep we. Na beres sana mah kitu. Nurus tunjungna teh geura. Beres tugas. Astagfirullahaladzim. Ingat teh nu kararituna we, hadas itu adalah tah ieu inget-inget mah. Ayo dongeng diinget-inget ari hadas nu pokona poho deui. Hadas itu sesuatu yang cara mencucikannya bukan pada tempatnya. Ini salah satu ulama memberikan definisi pendekatan saja Pak. Pendekatan supaya bisa dipaham saja, bukan ke hakikat. Ya, supaya lebih mudah dan bisa membedakan mana hadas mana najis. Kalau najis sesuatu yang mensucikannya pada tempatnya. Daerah mana yang kena najis di situ yang dibasuh. Tapi kalau hadas, ya dia di situ misalkan yang mengakibatkan hadas, yang disucikannya bukan di situ. Sampai maaf, ini ada perdebatan, bukan perdebatan, pelecehan, penghinaan lah dari agama lain ke agama kita. Umat Islam itu tidak logis. Ya, tidak bisa dipahami aturan ibadahnya. Masa dikarenakan kentut dia harus basuh wajah? Pan yang kentutnya juga pantatnya. Kenapa yang dibasuh wajahnya? Itu agama yang sangat tidak logis. Nah, pikak itu Pak. Ya, itu memang hadasnya memang seperti itu. Ya, bahwa ketika hadas itu terjadi, maka yang disucikan bukan yang mengeluarkan hadasnya itu. Mereka itu ada sampai membuli lah gitunya. Itu agama orang masalah wudu. Rek salat kudu wudu deui, leuheung lamun kaharti mah cenah. Itu nu hitutna bujur, duri kumah beungeut. Kuduna mah tuh bujur cenah kumah da si eta nu boga dosana ge kitu, teu ngartieun pan. Itu aiku ustad nu cerdas mah dijawab be. Bapak lamun nyeri panon, disuntik panonna, disuntik bujurna. Itu we jawaban mah saeutik. Sok, hayang panon bapak disuntik karinya. Kan belegu jeung nyebut logis sagala. Gitu. Mun bapak hayang logis, bapak nyeri panon, ajawas da panon teh. Anger we ubar mah bujur. Nu disuntik mah pan gitu, Pak. Bukan pada tempatnya itu juga. Itu. Dasar teh we. Nu kadua al-muksu fil masjid. Wallahu a'lam. Jam 6 lebih, Pak. Capek. Cekap sakitu Pak. Insyaallah ke. Mudah-mudahan panjang yuswa, mudah-mudahan sehat, dipasihan kakiatan nya supados urang tiasa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.